Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan dan hidayahnya kepada kita semua hingga sampai detik ini kita bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Adapun selanjutnya, saudaraku muslimin muslimat, puasa Ramadan ini merupakan salah satu dari 5 pondasi yang Islam dibangun di atasnya. Maka berimanlah dengan hal itu. Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Islam dibangun atas 5 pilar. Pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Kedua, mendirikan salat. 3, menunaikan zakat. 4, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini juga merupakan puasa tertinggi dan wajib bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan Dia langsung yang memberi pahala yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Amalan ini tentunya memiliki keutamaan-keutamaan yang kebanyakan dari kalangan kita tidak mengetahui keutamaannya yang sangat besar. Adapun keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan, yaitu pertama, puasa juga diwajibkan atas umat terdahulu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu, walaupun bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu tersendiri yang telah diwajibkan atas mereka yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua, diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Hal ini juga telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Iman dalam hadis ini maksudnya ialah beriman kepada Allah dan Rasul atas diwajibkannya puasa Ramadan, serta pengharapan dalam hadis ini maksudnya ialah mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang berpuasa tanpa ada perhitungan. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah SWT berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Yang keempat, 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, untuk orang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Yang kelima, amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran memberi syafaat kepada yang membacanya. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Hakim, yang artinya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat.
Al-Quran berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat." Itulah 5 keutamaan puasa di bulan Ramadan. Maka janganlah khawatir apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, karena kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya yang begitu besar. Dan dengan diwajibkannya amalan tersebut juga dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan segala ketetapannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.